balik lagi bersama kita di Bayangan Hitam. Oke, kali ini kita bakal ngebahas soal penting apa enggak sih terkait coming in dan coming out. Iya. Nanti kita akan mendengarkan juga pengalaman dari teman kita yang udah melakukan coming in. Oke, simak video selanjutnya. Coba bisa sapa teman-teman kita dulu yang di sana. Oke, hai guys, nama saya Jo. Nah, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya malam ini diajak tampil di channel YouTube-nya Bayangan Hitam ya. Nah, kali ini saya mau membagikan pengalaman saya terkait coming in dan coming out saya, gitu. Oke. Jadi menurut Abang penting nggak sih coming in itu? Penting sih karena kan setahu aku ya di sini banyak teman-teman yang masih belum coming in tentang dirinya terkait merasa karena masih berdosa, masa masih tabu, ini jalannya masih salah, mereka endingnya nanti bakal nikah gitu, jadi nggak kepikiran untuk coming in pada dirinya sendiri. Iya sih benar, memang banyak di kawan-kawan komunitas LGBT itu yang masih merasa dirinya itu berdosa, yang masih merasa dirinya itu suatu ini kan cuma buat happy gue aja, besok kan gue mau nikah gitu ya kan. Terus juga banyak memang. Nah, menurut Abang nih, sepengalaman Abang ya, aku sih pengen tahu gitu, kepo-kepo dikit. Pengalaman Abang tuh terkait penerimaan diri coming in tadi tuh kayak apa sih? Prosesnya itu lama ya, prosesnya itu belasan tahun gitu, belasan tahun untuk meyakinkan lagi benar nggak sih aku nih gitu nih, ada apa gitu, kalau memang bisa diobatin ayo coba diobatin kan gitu, yang banyak dilakukan sama teman-teman juga tuh. Salah satunya alternatif pengobatan dengan konsul sama psikolog, sama Habib kan rata-rata kayak gitu ya teman-teman di sini ya. Sebenarnya dari kecil tuh udah merasa berbeda ya, dari belum sekolah itu udah sadar aja gitu ketertarikan terkait pakaian laki-laki gitu, mainan laki-laki. Jadi kalau orang tua tuh cenderung membeli sesuatu yang berbaur dengan laki-laki tuh senang gitu. Tapi kalau ditujukan ke peralatan perempuan, nah itu kurang tertarik. Nah dari situ sih sudah sadar. Ditambah lagi dengan pengalaman bokap ya. Nah, pengalaman bokap yang kurang bagus di keluarga. Jadi itu menambah ketraumaan saya terhadap laki-laki. Nah bermulanya sih dari situ, dari bokap yang kurang bertanggung jawab. Jadi apa nih di diri saya ini tertanam, oh laki-laki nih begini gitu, bisa nyakitin emakku aja, ini ibaratnya gitu. Nah itu menurut aku ya beda-beda ya, nggak semua laki-laki ya. Nah menurut si Abang tadi kan aku sempat dengar tuh terkait kekecewaan terhadap sosok laki-laki atau kurang apa namanya, kurang pada saat itu kurang empatik dikit, aku kurangnya banyak banget ya. Iya jadinya kan jadi kurang respect gitu, kurang suka, taunya nyakitin aja gitu, tapi nggak semua ya. Itu yang mulai dari aku sadar itu SD. SD kelas berapa gitu loh, aku kelas 2-an ya kayaknya nih. Kelas 2-an itu sudah sadar gitu. Kok aku punya teman seusiaan lah, beda setahun mungkin di atasku. Teman pertama main. Aku kan orang dulu individu, jarang bisa bermain gitu. Nah dia tuh teman pertamaku. Teman pertamaku mainnya. Kayak kan biasa lah main gitu. Nah itu teman pertama. Muncul gitu ketertarikan sama dia gitu kan. Oh ini nggak tahu nih kenapa gitu. Pokoknya setiap ada doinya senang aja gitu. Setiap main sama dia, iya senang gitu, kok beda gitu. Nah, lala jatuh cinta si bocil. Ya lala jatuh cinta si bocil. Nah dari situ udah sadar, kok aku nggak bisa tertarik sama laki-laki gitu. Kok aku lebih ngerasa aku tuh maskulin gitu. Nah aku maskulin dan aku cocoknya jadi orang yang kuat gitu. Kuat tuh dalam artiannya untuk mamaku gitu kan, karena kekurangan sosok laki-laki di hidupnya kan gitu. Nah itu yang terpompa dalam diriku gitu, aku harus kuat, aku harus bisa melindungi orang tuaku. Nah ditambah lagi dengan lingkungan kejadian rumah tangga gue yang kayak gitu kan, dan rumah tangga orang tua gue yang kayak gitu, ditambah lagi ketertarikannya itu mungkin akibat itu ya. Nah gitu, jadi mulai dari situ lah bisa namanya tertarik sama perempuan gitu. Aku senang waktu itu setiap main sama teman gue yang itu gitu. Sampai sekarang pun masih nggak mungkin nama rumahnya di mana gitu Ya aku sih ketika Abang merasa tidak berdosa seperti kawan-kawan tadi, atau ada proses seperti kawan-kawan juga yang merasa ya kayaknya apa yang gue lakuin ini berdosa, apa yang gue lakuin ini dampak dari kemarahan gue terhadap bokap gitu ya kan, atau istilahnya nih Bang, gue benci sosok laki-laki, gue ingin menjadi laki-laki karena ingin melindungi nyokap gue gitu, istilah kasarnya nih. Nah atau ada proses sama seperti di kawan-kawan nih yang
perlakuan yang gue lakukan, gue suka sama perempuan itu berdosa, atau gue besok suatu saat gue akan married, istilahnya gitu. Kalau sekarang sih buat happy aja, jangan istilahnya gitu ya kan. Emang dari teman-teman kan rata-rata pengalamannya sebelum dia coming in itu kan memang mereka merasa berdosa pada dirinya karena memiliki orientasi yang berbeda dari orang-orang pada umumnya gitu. Emang lu sendiri Bang pernah nggak sih ngerasain rasa itu? Oh pernah dong pastinya. Gitu. Gimana tuh? Ada sering aja terlintas gitu, dosa nggak sih sebenarnya gue gini kan gitu, gue melanggar kodrat ini, aturannya nggak gini gitu, di agama maupun di undang-undang di Indonesia nggak ada gitu nah yang menghalalkan sesama jenis. Nah kan gitu kan kasarnya. Pernah terlintas kayak gitu tuh sering, tapi gimana ya, pembawaan dalam diri gue aja nggak bisa buat ini, aku nggak nyaman gitu, aku dibuat feminim aku nggak nyaman, aku didandanin feminim aku nggak nyaman, tapi kalau aku didandanin maskulin, aku pedenya luar biasa. Sakit lah ya. Iya. Ngerasa jadi diri sendiri. Iya, merasa jadi diri sendiri jadinya. Nah itu sampai kalau untuk masalah ke pernikahannya, aku sudah pernah ngomong sama mamaku, kataku, jangan pernah tuntut aku untuk nikah, aku bilang kan. Iya kata mama, di mana kamu letaknya bahagia, letak bahagiamu ada di mana, nggak apa-apa gitu, aku dukung aja. Tapi aku tuh masih kayak kode-kode aja gitu kan sebenarnya, mah anakmu ini sebenarnya lesbian kan gitu kan. Cuman masih kode-kodein aja ke mama. Dan mama mengizinkan itu untuk aku nggak nikah terkait dengan masalah keluarga tadi ya, dari bokap gue yang kayak gitu. Jadi mama tuh takut gitu kalau aku bakal jadi kayak dia untuk kedepannya. Nah kayak gitu. Nah itu salah satu faktor mengiyakan, ya dah nggak apa-apa gitu kan, asal kamu bahagia aja di mana jalanmu gitu. Intinya nggak lupa sama mama tetap gitu. Itu di usia berapa kira-kira Bang ketika Abang merasakan dari kecil ngomongin ketertarikan sama perempuan? Ada tadi dari kelas 2 SD ya? Ya, dari kelas 2 SD. Terus ketika Abang ngerasa gue nggak berdosa, terus ngerasa meskipun di agama gue istilahnya lu sadar kodrat gitu, tapi Abang ngerasa ya karena gue ngerasa bahwa ini anugerah, juga rasa ini diberikan oleh Tuhan adalah anugerah gitu. Itu pada usia berapa Abang merasakan ini tuh nggak apa-apa, ini rasa yang diberikan Tuhan yang harusnya gue syukurin gitu, istilah kasarnya kan? Usia berapa? Di usia aku sekarang. baru mulai merasakan kesadaran pada diri bahwa ini adalah sebuah anugerah itu mulai dari sekarang. Iya, mulai dari Januari 2020 ini ya. Itu bisa terjadinya itu gimana itu? Atas pastikan ya, apalagi zaman sekarang ya, kayak kawan-kawan sekarang ini mencari tahu jati dirinya bukan cuma melalui buku, mungkin internet atau sharing ke teman-teman atau apa gimana gitu. Kalau aku sih secara tidak langsung terpapar informasi dan edukasi yang memperkuat aku gitu, harus berani coming in gitu, meyakinkan diriku ini siapa. Itu kurang lebih 5 bulan terakhir ini ya. Gitu. Sering dikasih edukasi sama informasi sama mereka. Ajeng nih Bang, kalau boleh Ajeng cerita dikit ya terkait pengalaman diriku coming in gitu. Aku tuh dari kecil, kalau orang bilang transpuan, transgender perempuan itu bisa jadi perempuan karena dari kecil lu mainnya sama perempuan gitu. Padahal boleh kawan-kawan tahu nih, kalau nggak percaya boleh kontak keluargaku, aku tuh dari kecil nggak pernah main sama perempuan. Aku kurang suka main sama perempuan. Karena kenapa? Karena waktu aku kecil nih Bang, jadi kalau aku main sama perempuan itu karena mereka melihatnya sosoknya aku adalah laki-laki pada saat itu, meskipun aku merasa diriku perempuan, itu kayak misalkan main masak-masak, yang suruh ngambilin kayu-kayu di kebun atau suruh manjat-manjat pohon, itu si Ajeng gitu. Nah Ajeng lu kan kerjaannya, jadi aku tuh males. Sementara aku tuh seneng main sama laki-laki, bukan karena kesem sama laki-laki juga, tapi aku merasa diriku itu diperhatikan lebih. Jadi kayak karena melihat aku yang sedikit kemayu, mereka udahlah lu mah diam aja di rumah, gak usah naik pohon, nanti gue ngambil mangga, lu bikin nguleknya sambalnya aja gitu kalau mau ngerujak ya kan. Jadi aku merasa bahwa aku lebih nyaman main sama laki-laki pada saat itu, bukan karena aku waktu kecil mainnya sama perempuan terus akhirnya aku jadi transpuan. Itu tuh yang perlu kawan-kawan tahu ya, nggak semua kawan-kawan transgender perempuan itu bisa jadi perempuan karena dari kecilnya main sama perempuan gitu. Menurutku sih itu yang penting. Tapi prosesnya aku juga sama Bang, panjang beberapa tahun, karena pada saat itu juga aku nggak langsung merasa bahwa diriku benar. Aku gabung sama anak punk, aku gabung sama anak Vespa, aku sampai ketemu kawan-kawan transgender perempuan yang aku juga ini bukan gue sadar siapa diri gue, ini bukan bagian gue ngerasa gue nggak harus kayak gini gitu. Tapi ketika aku sadar tentang nggak ada yang salah sama diriku, juga memang prosesnya itu mungkin berapa lama ya, mungkin telat kalau dibilang telat, karena pada usia umurku di atas 20 aku baru sadar nggak ada yang salah sama diriku, aku nggak berdosa gitu. Dan pernah balik lagi tuh Bang, tiba-tiba udah ngerasa nggak berdosa, tiba-tiba karena pengaruh orang sekitar nih,
pengaruh orang sekitar tiba-tiba yang balik lagi kolaps gitu istilahnya, ya kan, yang balik lagi mundur lagi karena pengaruh dari kawan-kawan. Lu tuh sadar diri, lu tuh harusnya kayak gini, lu tuh harusnya nikah kayak gitu kan, apalagi umur lu sekarang udah seberapa tuh, jadi balik lagi tuh kolaps. Aku tuh yang jadi iya ya, omongan temen gue benar gitu, yang tadinya istilahnya kalau di deret ini angka sampai 10 itu istilahnya udah nerima banget siapa diri lo gitu ya. Aku udah di posisi 9 atau mungkin 8, itu balik lagi ke jadi kelima, yang merasa depresi lagi, merasa gue berdosa lagi, merasa aduh gue masuk neraka nih kayaknya gitu ya kan. Terus akhirnya aku penting juga sih menurut kamu itu, karena kan kalau ngomongin informasi kita itu banyak zaman sekarang ya, apalagi zaman milenial yang istilahnya informasi banyak dari Google ya kan, banyak teman, banyak sharing, banyak mendapatkan ilmu. Jadi penting juga sih buat kita kayaknya berjejaring kali ya Bang ya. Iya, berorganisasi, berkomunitas. Setelah itu dibentuk kan baru kita tuh ngerti. Iya. Gitu. Ngerti dalam artiannya nggak ada yang saling menghasut ya. Nggak ada yang bilang organisasi komunitas itu ajaran sesat. Nah, otaknya aja yang sesat. Yeah. Aku tegaskan ya, otaknya aja itu yang sesat. Karena ini kejadian guys. Karena ini kejadian. Ada yang bilang organisasi itu ajaran sesat katanya, mencuci otak. Sampai jadi akunya beraninya coming in, terus terjadinya coming out itu karena otakku sudah dicuci katanya. Padahal itu kan bukannya dicuci, cuman terpapar edukasi sama informasi tadi aja. Gini loh gitu. Ini kalau di agama gini. Kan orang di agama aja bilang bukannya cuma perempuan sama laki-laki kan, tapi ada itu bahasanya, pokoknya intinya ada aja orang yang seperti kita gitu nah. Terpapar jelas itu sudah di Al-Qur'an kan. Nah, dari situ memantapkan. Tapi jangan, supaya itu nggak jadi ajaran sesat bagi kawan-kawan, apapun itu omongan orang itu didengar dulu, dicerna dulu, dipahamin dulu apa itu maksudnya. Kalau itu memang baik, ya kita terapkan gitu loh. Kita sambil cari informasi dari yang lain juga kan. Sekarang tuh media sosial banyak ya, mau lewat Google, mau lewat YouTube, itu sudah banyak informasinya. Yang kalau kita memang kepo, ingin tahu gitu. Kalau memang niat kami ini tuh pasti kayak gitu. Gitu, mencari tahu informasi, menggali, menyaringnya lagi, dan menerimanya. Kalau memang itu harus diterima. Gitu. Terus kalau misalnya pengalaman ketakutan atau kekhawatiran pada saat mau coming in, kemudian kalau tadi kan dijelaskan bahwa coming in itu penting ya, ya. Ketika kita mau coming in, ada nggak sih sebelumnya proses coming in itu ketakutan, takut ini, takut itu gitu? Oh, pernah ngalamin itu? Pasti takut, intinya serba salah lah gitu. Nah, aku kalau coming in ini gimana ya aku jalanin hidup ke depannya gitu. Meyakinkan diri lagi. Kita bukannya membenarkannya, tapi mengalir mengikuti apa kenyamanan aja sih sebenarnya. Mencari tahu kenyamanan itu ada di mana, gitu. Nah, lu kalau nyamannya, kalau sudah coming in merasa nyaman, ya tinggal coming outnya aja kan gitu. Berarti kalau teman-teman yang lain ini kan mungkin dari beberapa teman-teman pernah punya pengalaman, gua masih nggak berani, jangankan untuk coming out, untuk coming in aja gue masih belum bisa, karena ya itu mungkin balik yang ke sudah terdoktrin dari kecilnya bahwa itu adalah dosa, itu adalah salah satu penyimpangan ya. Kemudian ketika dia mau ikut organisasi yang bisa mendukung edukasinya, terpapar edukasinya, itu masih banyak teman-teman yang ketakutan dalam artian merasa terancam dirinya ya. Jadi apakah itu nggak menghambat juga soal penerimaan dirinya gitu? Padahal kan kayak abang sendiri kan udah jelas ya bisa menerima diri sendiri beberapa bulan belakangan ini karena mulai terpaparnya informasi, terpaparnya edukasi gitu kan, sharing ini itu segala macam, dan bahkan abang sendiri malah jadi ngerasa gue nggak sendiri gitu. Kalau dari teman-teman itu biasanya nih ya punya pengalaman, termasuk gua pribadi, gua pernah punya pengalaman itu harus diruqyah. Ya, gua diruqyah itu sekali sih, perjalanannya sekali. Gua diruqyah dengan embel-embel supaya gua bisa sembuh katanya gitu ya. Karena berbedanya gua dari kakak-kakak gua yang lain gitu, dari saudara-saudara yang lain, gua bisa sembuh gitu. Akhirnya gua diruqyah nih. Setelah diruqyah, nih orang tenang aja Pak Bu, anaknya insya Allah bakal di jalan lurusnya gitu. Padahal sementara pada saat itu ketika gue setelah diruqyah, gue tetap merasa apa sih yang beda, tetap aja gitu, gue malah masih cetan sama cewek gue gitu kan. Ya kan itu kan bukan hantu, bukan setan. Kalau itu memang hantu, memang setan. Banyak ribuan teman-teman kita ya mungkin ya di Indonesia ini yang sudah
sembuh kalau katanya itu memang sakit. Nah gitu. Iya, karena yang menurutku, yang ku tahu nih, WHO juga sudah mengeluarkan bahwa ketertarikan sama jenis itu, gay atau lesbian itu bukan bukan sakit jiwa gitu. BPTJB juga sudah mengeluarkan bahwa itu bukan bagian dari sakit jiwa ya. gitu. Karena kita kan juga nggak pernah tahu ya, kalau di video sebelumnya itu Ajeng pernah cerita ya, kalau gue bisa milih ya gue milih gitu. Iya. Ya nggak? Bener nggak? Ya kalau bisa milih nggak mau gitu nah gini. Otomatis kan banyak menyakitkan banyak orang, terutama keluarga. Nah, kalau mau sih ingin kayak orang-orang yang lain gitu. Tapi ini bukan sebuah pilihan Iya, istilahnya. ini bukan Ya? sebuah pilihan, tapi ini sebuah garis jalan hidup kita. Oke Bang, satu hal nih yang Ajeng mau tanya nih. Tadi kan ngomongin coming in dan coming out ya. Jadi apakah orang-orang yang sudah menerima dirinya coming in tadi itu harus untuk coming out, penting untuk coming out gitu? Oh kalau itu enggak sih, itu tergantung dari pribadinya sendiri dan tergantung dari medan dalam keluarganya ya. Terutama ada yang keluarganya yang memang terkenal anarkis gitu, yang terkenal suka main tangan tanpa bisa mendengarkan dulu gitu penjelasan anak, intinya murka aja gitu. Gitu. Oh apaan ini anakku nggak bisa gini, ada tebas lagi apalah, banyak kan sudah kasusnya itu teman-teman. Nah ada juga yang orang tuanya itu demokrasi, bisa mendengarkan walaupun nggak menerima. Itu bullshit yang menurutku, untuk menerima itu siapa sih mau anaknya begini. Nah begitu, cuma mereka berusaha mengerti, mereka berusaha merangkul, membimbing lagi anaknya gitu. Nah ngasih tahu pelan-pelan gitu. Tapi ya itu tadi, proses penerimaan orang tua itu tadi sih yang harus dilihat dulu di medannya kalau kita tuh mau coming out gitu. Bahaya nggak buat kita gitu. Jadi kayak nggak penting sih coming out itu ya, Iya. tapi kita lebih memikirkan dampak ke belakangnya Iya. ya, terkait misalkan gimana penerimaan di keluarga. Misalkan kawan-kawan yang bekerja, diakses pekerjaannya tidak bisa untuk terlalu out siapa dirinya gitu ya. Iya. Mungkin berarti tergantung ruang amannya kan Iya, ya, kalau tergantung ruang aman. Ya mau out medannya itu tadi. ya. Dasarnya itu adalah ikut sama lingkungan. Ini sepengetahuan gue ya, buat teman-teman juga yang pengen tahu, itu nggak ada yang salah, karena ya pernah dijelaskan juga kembali lagi sama video sebelumnya bahwa orientasi seksual itu mencair. Jadi dia nggak bisa membatasi perasaan. Kita ngomongin perasaan kita nggak bisa membatasi. Kita harus suka sama siapa, kita harus tertarik sama siapa gitu. Jadi nggak ada alasan ya untuk mengatakan tidak kepada LGBT. Oke guys, itu aja sharing-sharing kita hari ini. Semoga video kita kali ini bisa menjadi renungan. Ya, refleksi diri lah istilahnya kan. Menjadi balik lagi refleksikan diri. Sebenarnya gue ini berdosa atau enggak sih? Sebenarnya gue itu bener-bener ini enggak sih gitu. Itu untuk refleksi diri. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman ya, ingat kalau masih mau video kita tayang terus untuk mengedukasi teman-teman, untuk menambah informasi teman-teman, kalian harus tetap dukung kita. Dukung video kita tetap teratas, kalau bisa di-share sama teman-teman yang lainnya. Banyak-banyaknya. Aku nggak bakal mau cerita tentang coming out tuh kalau subscribe, like-nya masih segini-gini. Ayo. Jadi penasarannya di-in aja ya. Nggak ketemu kalian di out. Nah yang di out ini yang lebih seru, lebih menantang. Jadi kalau kalian masih penasaran apa sih kelanjutannya, tungguin ya video selanjutnya. Yang penting kita minta dukungannya melalui subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye. Bye. Panas.